Tujuannya apa? Tujuan percobaannya? Tujuan kalorimeter. Untuk mengetahui atau mencari harga delta H dari reaksi netralisasi KOH dan HCl. Itu ya? Iya, itu tujuannya tuh, tujuan kita tuh cari harga delta H. Ya. Oke. Kemudian alatnya, ya. Alat yang diperlukan itu 2 buah gelas kimia yang 100 ml kemarin ya. Kemudian gelas ukur. Mana, Bu? Mana gelas ukur? Oh, enggak ada. Oh iya. Di mana ya? Saya cuci tadi. Gelas ukur ya. Gelas ukur 25 ml. Kemudian pipet tetes dan corong. Nih, ya. Tetes dan Oke. Terus nah ini ya. Ini yang prinsip dalam kalorimeter. Halo IPA 1. Ya, ini namanya bom kalorimeter. Ya. Bom. Bom kalorimeter. Masih mau bahas itu? Nih di bom kalorimeter ini ada 3 perangkat. Ya, ada 3 perangkat. Ya kan? Dia prinsipnya sistem terisolasi. Paham? Sistem terisolasi itu maksudnya gimana? Beda, sama terisolasi dan tertutup beda. Ya, sistem itu ada 3, ya, terbuka. Saya ilustrasikan sama buat kopi di rumah lah ya. Nah, kalau kita buat kopi tidak ditutup, itu kan berarti ada energi yang keluar. Dari mana taunya ada energi? Di gelasnya panas. Ada materi yang keluar, asap-asap. Ya, berarti kalau sistem terbuka, energi dan materi itu ada yang keluar. Kalau kita tutup, itu cuman energi saja yang bisa kita rasakan, materinya tidak, karena uapnya tadi tidak keluar kan? Tapi kalau yang kita ini sistemnya terisolasi seperti termos. Tidak ada yang keluar. Nah, kalau yang termos berarti tidak ada yang keluar, materi maupun energinya tidak ada keluar. Jadi kalorimeter ini dia merupakan sistem terisolasi. Jadi nanti kamu kalau perangkatnya dipisah kayak gini, caranya harus dimasukkan seperti ini. Nih, ini sistem terisolasi. Kenapa saya tekankan kayak gini? Karena banyak yang remedial cuman gara-gara Iko. Jadi ngerjakannya tuh seperti ini. Disangkunya Iko untuk ngambil air. Jadi ini nggak dipakai. Jadi kerjanya kayak gini aja nih. Ini sistemnya bukan terisolasi, tapi sistem tertutup. Oke, ya. Jadi dia perangkat ini merupakan sistem terisolasi. Jadi ada 3 perangkat, caranya seperti ini ya, dimasukkan. Ya, oke. Langkah pertama, tadi alatnya itu tadi ya. Jadi perangkat kalorimeter bom, kemudian termometer, gelas ukur, gelas kimia, corong, kemudian pipet tetes. Ya. Terus larutannya, bahannya kalau yang dicoba Bu Rara di sini dia pakainya HCl sama NaOH. Konsentrasinya 1 molar, ya. Konsentrasinya 1 molar HCl dan 1 molar NaOH. Itu bahan, ya. Dah. Kemudian cara kerja. Cara kerjanya langkah pertama kita ukur. Kita ambil volume HCl 25 ml. Kalau di sini kan saya pakai 25 ya. Nah, kita ambil seperti yang kemarin saya ajarkan. Kamu tuang pakai corong kira-kira di ini kalau skala 25. Berarti kamu berhenti menuangkan di sini ya. Sini. Pokoknya kira-kira di bawah 25. Untuk menjadi 25 pakai pipet. Ya, sejajar mata, kemudian dia cekungnya cekung bawah. Ya. Sudah dapat itu masukkan ke gelas kimia. Ya. Sama mengerjakannya untuk NaOH. Ya, NaOH juga kita ambil 25 pakai pipet tetes sampai cekung bawah, kemudian tuang ke gelas kimia. Berarti kita ada 25 NaOH dan ada 25 HCl, ya. Kemudian masing-masingnya ini kita ukur suhunya. Oke, untuk pindah ke sebelahnya, bawahnya itu dilap dulu biar tidak bercampur, ya.
diukur. Berarti kita dapat T1. Oke? T1 tuh sebelum perlakuan. Sebelum kita apa-apakan. Baru sampai kita ngambil 25 masing-masing. Oke? Kemudian kita tempatkan termometer. Ini ada bolongan ini. Ini untuk termometer ya. Kita masukkan termometer. Ya. Sampai dasar. Sampai dia bersentuhan sama larutannya sama larutannya tadi. Sama larutannya akan kita campur. Oke, ya. Setelah seperti ini, kita masukkan si HCl, masukkan NaOH, tutup. Diaduk. Aduknya atas bawah. Sampai kapan? Sampai suhunya konstan. Konstan itu artinya tidak naik-naik lagi. Jadi kan tadi saya kasih teorinya ya bahwa reaksi asam basa, ini kan asam basa ya, KOH basa valensi 1, HCl asam valensi 1 ya. Itu kan berarti reaksi penetralan atau reaksi asam basa, itu dia mengeluarkan panas. Artinya apa? Eksoterm. Berarti kalau suhu awalnya tadi berapa? 30 ya? 30 kemungkinan dia naik lebih dari 30, nggak mungkin turun. Kalau dia turun berarti endo. Ya, jadi diaduk sampai suhunya misalnya naiknya kalau di situ 34 tadi saya bilang ya. Nah, sampai 34 tidak turun-turun lagi, tidak naik-naik lagi. Berarti itu adalah T2. T1 yang awal, yang belum masuk ke siko. Iya, oke. Kalau iya betul, pertanyaannya benar. Ya, jadi kan ini ada 2 larutan. Diukur masing-masing suhunya ya. Kalau secara teori, kalau kita ngukur suhu di ruangan yang sama, itu harusnya sama suhunya. Kalau pertama tadi 30, kalau di sini pasti 30. Kecuali kamu ngukurnya yang satu di mana, yang satu di Curup. Karena tekanan berpengaruh terhadap suhu ya. Tapi kalau kita di ruangan yang sama, tentu harusnya tuh sama. Tapi kalau seandainya nanti berbeda, kamu jumlahkan bagi 2. Di rata-rata. Ya. Itu udah berarti T1 ya yang di sini ya. Nah, yang di dalam tadi T2. Berarti dapat mencari delta T. Udah selesai kerjanya. Kerjanya selesai. Tinggal ngitung. Ibu berarti yang T1 tuh yang dari sekitar. Ya. Yang T1 tadi sebelum diapa-apakan. Masih masing-masing ya. Kalau T2 tadi udah campuran. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apanya? Satu kali aja. Satu kali ulang. Hah? Apanya nih? 7 ya 7. Satu kelompok ada apa yang satu? Ya. Berdua. Satu. Iya, harus bisa gaul. Iya, 6 tadi sama. Nanti ada satu saya keep. Apa, Bu? Itu pembuatan larutan aja yang pengenceran juga. Pengenceran enggak usah. Pengenceran berharap. Ini kan kita kalau pembuatan larutan kan larutan yang dibuat itu untuk kerja untuk ini, buat HCl, buat NaOH. Ayo hitungan ditanyakan kalau nggak paham. Yang hitungan ditanyakan ke saya. Ya. Pertamanya apa? Kedua apa? Kami tidak ngerti semua. Ya, hitungan. Dari terus ini rumus nih. Ini rumus. Nah, yang ini untuk mencari M ini dari sini kan. M tadi mana? Iko ya. Ini berarti yang berapa? Yang kedua ya. 2 nih. Mencari M kan ini kan? Ini mencari M. Massa. Nah, kemudian delta T. Delta T ini yang ketiga nih. Delta T dari percobaan. Ini percobaan. Dapatnya dari percobaan. Kalau ini hitung.
Dari mana ngitung M? Dari LDS yang diketahui. Nanti kalau saya ini kebetulan kan yang saya mau tuh 25 mili. Nanti lihat di LDS. Kalau di LDS-nya 50, berarti totalnya 100. Oh iya. Ah, Itu 25. Itu 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 yang ini tadi. ada. Yang ini Oh, tadi. itu mall. Mall, Itu mall. mall. MOL, mall. Mili Mall. mall. Ini kan ah? Mili mall. Iya, Mili Mall dari Minggu tadi. Iya, Mili Mall. Hanya. Mili Mall. Salah ya? Mili Mall. Sorry. Sorry teman itu salah. Mili Mall. Nah ini dah yang 25 tadi ini. Raifa itu mana? Nah, yo 25. Kalau di LDS-nya 50, berarti totalnya 100. Ini kenapa saya 50 ya? Totalnya ini 50 karena 25 mili ya, untuk menjadikan dia ke gram kali rho. Ya, 1 gram per mililiter. Maka dari mili langsung berubah jadi gram kan? Ya kan? Nah, berarti kalau masa totalnya tadi 50, bisa langsung masukkan ke rumus ke sini. Ini yang keempat. Itu yang keempat nih. Ya, masukkan. M-nya tadi 50 gram. Ini tetapan ini tadi. Kemudian 3 derajat Celcius itu dari delta T. Delta T ini. Ya kan? Nah, kemudian dapat joule-nya nih. Setelah dapat joule, ya, baru kita ke kilojoule. Ya, ke kilojoule per mol karena harga delta H-nya tadi kan kilojoule per mol kan. Delta H sama dengan min Q dengan satuan joule per milimol. Nah, untuk mencari mol, untuk mencari mol atau milimol, tadi dari ini kali ini kan hubungannya kan, milimol dikali molar. Nah, dapatlah milimol. Ya, milimolnya segini. Dapat milimolnya segini. Ya kan? Nah, nanti berarti dari sini yang kelima nih, ini kelima. Ya. Terus baru ke delta H. Delta H min Q itu sama dengan joule per milimol. Masukkan ke siko. Ya, karena untuk menjadikan kilojoule kan berarti harus dibagi ya. Dibagi 1000 kan? Berarti 10 pangkat min 3 kan? 10 pangkat min 3 di bawahnya juga sama. Dari milimol ke mol 10 pangkat min 3 juga kan? Berarti dicoret ya. Dicoret habis kan? Harganya sama tapi satuannya aja yang beda. Satuannya aja yang beda. Ya kan? Berarti kok 6. Iko yang 6. Fotonya cewek atau Oh, ikut tetapan. Rho, halo. IPA 1, rho itu kan satuannya gram per mililiter kan? Iya. Rho air. Anggap aja rho air lah 1 gram per mililiter. Ya, jadi untuk merubah mililiter ke gram itu harus ada rho. So, ya. Dianggap 1 gram per mililiter. Dah, apalagi yang mana? Yang mana? Ya, nggak tahu saya buat bahan. Tapi hitungannya sama, Ceko lah. Yang paling yang berubah, halo IPA 1, yang berubah tuh ininya nanti. Tapi yang jelas cluenya ya, valensi 1. Asam valensi 1, basa valensi 1. Sehingga perbandingan molnya selalu 1:1. Ya, nggak mungkin yang 1 valensi 1 yang 1 valensi 2. Ya. Jadi kamu tinggal merubah itu tapi perbandingan molnya tetap. Sama volumenya. Volumenya ini kan saya ngarang aja ini 25. Ya siapa tahu nanti di itunya prakteknya 50, maka totalnya 100. Ya. Cara hitungannya sama tuh. Tapi Ini tetapannya sama, tinggal yang berubah tadi ini ya. Ini sama ini. Kalau yang delta T itu tergantung kamu nanti kerjanya.
dapat berapa suhunya? Ibu, berarti nanti tuh ada petunjuknya Bu, ambilnya berapa mili? Ada. Jadi nanti disesuaikan sama hitungan. Sama hitungannya nanti disesuaikan. Ya. Oke Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Oh, jangan hilang. Mau ribut saya hilang, mahal itu. Iya. Bukan kelereng. Ayo, ada lagi yang ditanyakan? Enggak. Cuman satu itu lah. Pokoknya sekelompok berdua. Iya. Dikit nih Udah kesepakatan. Ya berdua lah. Kok kerjanya dikit, tinggal Berenam aja Bu, dicek-cek. berenam. Nggak bisa, cuman berdua. Tiga? Berdua. Dua kayak ibu satu. Ada saya nanti mau ujinya. Ibu bantu dikit ya? Oh, nak nanya Bu. Nak nanya dikit aja boleh Bu? Dikit. Kalau mau rekamnya sesat jalan. Iya Bu. Boleh, saya jawab. Nian Bu. Ibu ada rekamannya loh Bu. Bukti. Bu. Ya pokoknya nanti yang penguji itu saya, Pak Dedi, sama Bu Ice. Kami kayak ibu ya. Baik-baik galau, tanya pasti jawab. Kita kali Wali kelas ya kamu kan? ada rekamannya Reza. Rezanya siapa tadi? Reza ngecek Wijen ada jawab. Sebarkan ke Senayan 23 tolong. Cari Reza ngecek. Ika mau Ada pas apa lagi? YouTube ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Iya, ada pecahit. Saya sampai jam berapa nih? Setengah 11 ya? Masih lama Bu. Kali tok tadi. Udah lah Bu, sampai aja. Boleh istirahat. Ujian prakteknya sampai aja. 6. 6 Bu, berapa 6? Kelompoknya sampai orang. Ya. Ibu 6 tuh lah fix kan Bu? Iya. Bu 6 tuh apa sih tadi Bu? 6 tuh Bu? Kamu tuh beruntung. Tidak boleh dipegang. Dengar saya. Jadi kamu di absen masuk, pakai jas lab, absen tanda tangan, cabut lotre. Ibu 6 tuh tadi apa aja Bu? 6 tuh tadi Bu. Ibu yang enggak jadi tadi, yang enggak jadi. Dengar dulu belum selesai cerita kok. Cabut lotre, ya kan? Nanti nomor 1, 2, 3, 4 dikasih nomor nih bangku-bangkunya. Jadi kamu misalnya dapat nomor 6, pergi ke meja 6, udah itulah yang dikerjakan. Tapi saya nggak tahu ya meja 6 itu apa judulnya gitu. Satu meja 2 kelompok. Bu, judulnya apa aja kan Ibu? 12. Saling bangun. Pokoknya satu kloter tuh 12 dah. Iya betul lah. Ibu apa judulnya tadi Bu? Ibu judulnya sebut. Enggak, minggu depan, insya Allah minggu Ibu depan. judulnya sebutkan. Insya Allah. Ibu judulnya sebutkan. Sebutkan judulnya Bu. Apa? Judulnya. Lah iko, tadi kan udah empe. 6 yang 6 tuh nak Bu, 6 tuh apa aja? Yang kemarin kan? Yang kemarin Pembuatan larutan. larutan. Faktor yang mempengaruhi laju, kalorimeter, molimut, gugus fungsi, kok. Ya, terus 2 elektrolisis. Elektrolisis 2. Yang KI sama Na2SO4. Ya kemarin. Udah pernah kan? Ih. Lah yang pakai baterai katoda anoda. Ya Allah Ibu lupa. Aduh. Tapi kami lupa Bu. Ya nanti hari apa saya masuk aja. Selasa lagi. Nah, Selasa itu. Oke. Ya. Ini lagi. Ya makanya udah ya. Saya lanjut ke sini ya. Oke. Ya. Oke. Bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kamu udah pernah kan saya bawa ini kemarin?